Yang pertama dan ayat yang kedua. Kita sama-sama baca ayat 1 dan ayat yang kedua ini. 1, 2, 3. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia Raja Yehuda, Yoas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang dan ia hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhi Tuhan. Saudara, kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana Yoas, saudara, ya, Yoas adalah pengganti daripada Ahazia Raja Yehuda. Tetapi kemudian kita melihat Bapak Ibu Saudara, Ahazia raja yang baik, raja yang benar, saudara, tetapi digantikan, diteruskan oleh seorang anak yang kemudian kita melihat ini anak yang kemudian membelok, ya, berbelok, tidak setia sama Tuhan. Ayat yang kedua mengatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ada perubahan, ada degradasi, ada penurunan, saudara, kualitas antara ayah dan anak. Ya, ayahnya takut sama Tuhan, tapi anaknya tidak. Ya, saudara, ayahnya membimbing orang-orang umat Tuhan kepada Tuhan, tetapi anaknya tidak. Kita melihat di sini, saudara, dan inilah yang menjadi permasalahan di dalam kekristenan sebetulnya. Kalau saudara melihat, ini sebuah permasalahan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Dan sesungguhnya ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan, bahwa terjadi sebuah perubahan kehidupan kita, keturunan kita kemudian menjadi keturunan yang tidak lagi setia sama Tuhan. Keturunan kita menjadi keturunan yang tidak lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini yang jadi masalahnya. Masalah kekristenan sebetulnya adalah kehilangan generasi-generasi berikutnya. Kekristenan adalah seringkali kita tidak berpikir jauh untuk hal itu, tidak mempersiapkan untuk hal yang seperti itu. Ini kegagalan kita. Ya, kita hanya berfokus pada diri kita, tentang rohani kita, tentang iman kita, tentang kesetiaan kita, tentang, ya, antara kita dengan Tuhan, tetapi kita tidak berpikir untuk apa? Keturunan kita yang kemudian bagaimana mereka harus menjadi keturunan yang takut akan Tuhan, menjadi generasi-generasi yang tetap ada dalam apa namanya? Naungan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Dan ini terjadi, sudah. Kita lihat anak-anak Ayub sama. Ayubnya taat, Ayubnya setia, Ayubnya takut akan Tuhan, tapi anak-anaknya tidak. Saudara, kalau saudara melihat Musa, saudara, anak-anak Musa itu anak-anak yang tidak terlalu menonjol. Anak-anak Harun, anak-anak yang menonjol dalam pelayanan, tapi anak-anak Musa enggak. Saudara, nah ini, saudara, ini yang harusnya menjadi sebuah perenungan kita bersama tentang bagaimana selanjutnya generasi kita ke depan. Adakah generasi kita ke depan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya saudara, mereka akan menjadi penerus daripada kerohanian kita, iman kita. Mereka mengikuti jejak langkah kita sebagai orang-orang yang belajar setia sama Tuhan. Karena kekristenan selanjutnya akan kehilangan generasi-generasi yang seperti itu. Di beberapa negara, saudaraku, terjadi seperti itu. Dan kalau kita tidak berpikir serius, kita tidak bekerja secara serius, maka kita juga akan mengalami yang seperti itu. Percaya. Eropa, saudaraku, Eropa itu kehilangan generasi-generasi yang baik. Kenapa? Karena kurang memperhatikan, kurang memikirkan hal yang seperti itu. Nggak ada, saudaraku, nggak ada yang namanya ketegasan, nggak ada yang namanya dorongan, nggak ada yang namanya bimbingan kepada anak-anak mereka untuk diajar mengenal Tuhan. Agama-agama lain beda. Saya ingat, ya, agama yang lain mereka serius untuk hal yang seperti itu.
diwajibkan hal yang seperti ini, harus diharuskan. Tapi seringkali kita lebih banyak kompromi. Anak-anak kita biarkan, anak-anak kita nggak bimbing, kita nggak ingetin mereka. Ada satu iklan, saudara. Ada satu iklan bagus buat saya, bagus ya. Iklan makanan, saudara. Iklan apa namanya, junk food, ya saudara. Iklannya begini, saudara. Si anak lagi merantau, ya mau hari raya, ya saudara. Si anak bilang nggak bisa pulang, ya. Lalu kemudian mamanya cuma bilang begini, jangan lupa sholat ya. Nah, ya. Jangan lupa sholat, nggak boleh tinggalkan sholat. Keren. Kita seringkali nggak ada tuh ngingetin yang kayak gituan. Ya maaf ya sudah. Kita nggak ada loh. Ya semangat dulu. Ya gitu. Ya kerja yang benar, jaga kesehatan. Itu seputar-seputar yang begituan. Kita nggak pernah dorong mereka untuk kita apa? Untuk kita ingatkan mereka tentang sudah doa dulu. Jangan sampai nggak ibadah. Itu penting. Nilai-nilai yang begitu penting. Itu akan membuat mereka menjadi generasi-generasi yang kuat. Saya bilang amin, saudara. Generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang berotot, bukan berotot dalam jasmani, tapi berotot secara jiwa, secara roh. Sehingga ketika mereka menghadapi tantangan, pergumulan hidup, cobaan hidup, mereka menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa bertahan menghadapi apapun juga. Nah, kita seringkali nggak fokus sama hal yang seperti itu. Dulu saudara saya ingat, ya. Dulu saya ingat kalau waktu saya kecil sudah di Jalan Kusnan, teman-teman saya kalau sudah malam, ya sore maghrib gitu sudah sore, ya. Saya main sama mereka mesti ninggalin saya, dikit pengen ngaji dikit. Saya mesti nunggu di depan rumah teman saya karena orang tuanya juga guru ngaji juga. Jadi saya nunggu sendirian mereka ngaji. Ya 1 jam atau berapa lama ngaji, belajar ngaji itu sudah. Dari kecil kita nggak ada disiplinnya seperti itu. Maaf sudah. Harus kita kembali lagi pada hal. Makanya firman Tuhan pernah bilang, saudara, ketika Tuhan bilang sama bagaimana Israel diajar untuk mengenal Tuhan, orang tua yang bilang diajar sama Tuhan ini, kalau kamu duduk, kalau kamu berjalan, kalau kamu sedang berbaring, kamu sedang berdiri, ajarkan, ceritakan tentang Taurat itu kepada anak-anak. Ceritakan tentang Taurat, ceritakan tentang bagaimana aku berjalan bersama dengan Tuhan, ceritakan bagaimana pengalamanmu dengan Tuhan. Yang seringkali saya katakan, saudara, sama Bapak Ibu saudara, banyak hal yang membuat saya kuat, banyak hal yang saya tidak bisa lupakan tentang bagaimana pengalaman papa mama saya dalam mereka melayani Tuhan, bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan, bagaimana mereka disertai sama Tuhan. Cerita-cerita itu membekas kuat dalam pikiran saya dan itu sangat membentuk saya, memotivasi saya. Saya pikir saudaraku, satu sisi anaknya salah. Saya pikir betul saudaraku, Yoas salah. Tapi ada peran kesalahan dari orang tuanya, saudara Ahazia, yang kurang mendidik. Nah ini. Makanya kemarin ketika pandemi, Bapak Ibu saudara, ya, ketika pandemi, saya takut sekali. Yang saya khawatirkan apa? Anak-anak ini, anak-anak sekolah minggu yang nggak bisa lagi ibadah, ya, nggak bisa lagi diajar tentang Tuhan. Sekarang anak-anak begitu dikuasai dengan berbagai macam pengaruh, dengan gadget, dengan game, saudara, dengan macam-macam, dengan YouTube, saudara. Ketertarikan mereka sama yang seperti ini harus ditanamkan, karena kalau enggak, mereka nggak tertarik. Saudara tahu, zaman kita TV itu sesuatu yang sangat dominan sekali. Zaman sekarang TV itu nggak dipakai sudah sama anak-anak. Anak-anak zaman sekarang, saudara, nggak ada yang nonton TV, hampir nggak ada loh. Kalaupun mereka nonton Netflix lewat ini mereka.
Mereka nonton Netflix lewat gadgetnya mereka, HP-nya mereka. Maksud saya begini loh, ada sebuah pergeseran yang begitu luar biasa. Hal-hal yang kita anggap penting saja, sangat kita butuhkan saja, sudah enggak buat mereka. Apalagi kalau bicara tentang hal yang rohani. TV kita beli gede-gede, semakin gede semakin keren, bukan? Iya kan? Tapi anak-anak nggak butuh yang begituan, mereka udah nggak pakai. Anak saya nggak ada TV gede, nggak dipakai, nggak pernah di-setel. Maksud saya ada pergeseran, saudara. Yang seperti itu saja, saudara, yang sifatnya jasmani saja terjadi pergeseran, apalagi yang namanya rohani. Dan kalau kita tidak serius, kalau kita tidak tanamkan kuat-kuat dalam diri mereka, maka lihat Korea terjadi ledakan di tahun berapa ya? Tahun 80-an. Terjadi ledakan kekristenan yang luar biasa. Tapi apa? Terjadi apa sekarang? Terjadi penurunan. Anak-anak sudah nggak tertarik sama gereja, anak-anak nggak tertarik sama ibadah, anak-anak nggak tertarik, anak-anak muda nggak tertarik. Saya takut sudah, ya. Saya takut bagaimana generasi-generasi kita ke depan menjadi generasi yang terhilang. Generasi-generasi yang nggak kenal Tuhan. Kalaupun kenal Tuhan ya biasa aja. Oh iya, Kristen iya Kristen. Tapi nggak pernah ngalamin Tuhan dalam dirinya, nggak pernah yang namanya berjuang untuk mempertahankan iman, nggak pernah ngerasain cintanya Tuhan. Jadi sebuah agama, hanya sebuah agama, ibadah hanya sebagai sebuah rutinitas. Ya, ini maaf nih saudara, saya nggak bisa berjuang sendirian. Saya guru-guru sekolah minggu juga nggak bisa berjuang sendirian. Itu harus didukung oleh orang tua, oleh opa oma yang ada. Saya bilang amin. Oleh opa oma yang ada. Waktu engkau main, saudara engkau bilang, engkau cerita tentang Tuhan, engkau ingatkan tentang Tuhan, itu salah satunya cara yang paling sederhana, saudara. Ya, kalau engkau tiduran samaan, engkau cerita tentang Tuhan. Ada waktu-waktu di mana engkau sisipkan itu cerita tentang Tuhan buat mereka. Sampai itu membekas dalam pikiran mereka. Sekali lagi, cerita dari orang tua saya itu sangat membekas sekali. Sangat membekas sekali. Itu sudah, ya. Kesaksian-kesaksian orang tua saya sangat memberkati, sangat menguatkan. Dan nanti bagaimana itu sudah, ya. Tapi itu sangat membekas sekali. Kita seringkali udah nggak apa namanya. Anak zaman sekarang sudah umur berapa tahun sudah bisa buka YouTube. Engkongnya aja nggak bisa buka YouTube. Emaknya aja nggak bisa buka YouTube. Umur 3 tahun sudah bisa buka YouTube. Tetret. Anak-anak kita sudah jadi rebutan, sudah tahu nggak saudara? Anak-anak kita sudah lagi jadi sasaran empuk. Anak-anak kita tuh lagi jadi sasaran cucu-cucu kita tuh saudara. Cucu-cucu kita aja. Ya saya juga udah banyak cucu sih sudah. Dari ponakan-ponakan. Ya. Iya. Mereka jadi sasaran empuk apa iblis. Dengan apa? Ya dengan segala berbagai macam caranya iblis. Karena iblis punya banyak cara. Saudara. Iblis tidak mendekati mereka dengan okultisme, tapi mereka didekati oleh iblis dengan apa? Dengan kecanggihan, dengan modernisasi. Dan kita berdiam gitu, kita cuma nonton, Kita cuma dengerin anak-anak kita belajar yang pinter, ya. Dapat 10, engkau kasih duit, emak kasih duit. Kita nggak pernah nakanin tentang bagaimana mereka baca firman, baca Alkitab. Ditanya kalau bisa, ya mungkin kalau ditanya ini Elia siapa yang sama apa gitu ya saudara, yang siapa yang tentara panglima yang disembuhkan dari kusta, siapa namanya, dikasih duitnya ya itu bukan saudara yang harus supaya apa? Paling tidak dari situ dulu gitu saudara, mereka dirangsang, namanya anak-anak ya saudara, ya ada hadiah, ada reward gitu. Siapa namanya? Jadi akhirnya mereka diajar, didorong untuk belajar baca Alkitab.
Dari situ dulu lah paling tidak. Ya kalau engkongnya, emaknya datang, lalu kemudian mereka sudah siap nih, bakalan ada pertanyaan, mereka dapat duit, dapat hadiah. Dan nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Dari situ dulu iming-imingnya. Ini serius, saudara. Saya sih cuma melihatnya ke depannya, saudara. Ada sebuah generasi yang terhilang, ada sebuah generasi yang yang sudah tidak kuat lagi. Gitu. Kalau kita nggak persiapkan mereka jadi generasi yang nggak kuat. Mereka jadi generasi yang kopong. Ada bentuk, tapi kopong. Waktu dihantam, pecah, gampang pecah. Wah. Kenapa kita berpikir seperti itu? Pernahkah kita merenung seperti itu? Pernahkah itu jadi sebuah ketakutan buat kita? Kita takutnya apa? Kalau anak-anak kita nggak diberkati. Kita takutnya kalau apa? Kalau cucu kita nggak diberkati. Saudara, firman Tuhan bilang sama kita, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin, saudara. Kalau anak cucu kita itu orang-orang yang mencari Tuhan, jangan takut, mereka jadi orang-orang hebat di bumi dan di surga. Ada amin, saudara. Mereka menjadi penguasa-penguasa di bumi, tapi juga mereka menjadi ahli waris surga. Nah itu tuh yang kita harus siapkan mereka. Mereka jadi orang-orang hebat, mereka jadi penguasa-penguasa di bumi, tapi juga mereka tidak kehilangan surga dalam hidup mereka. Terlalu apa sih saya mungkin saudara ya, terlalu lebay. Tapi ini enggak, saudara. Ini jadi beban saya selama ini. Karena tahu nggak saudara, kita ini akan terhilang, kita ini akan tergeser. Percayalah, sebentar lagi kita ini akan tergeser. 10 tahun ke depan belum tentu masih ada kita. Maaf nih saudara. 10 tahun ke depan masih belum tentu saudara. Akan muncul generasi yang baru. Kalau 10 tahun saya 60. Yang udah 60 wis 70. Yang 70 udah 80. Yang 80 udah 90. Iya kan saudara? Sudah 10 tahun ke depan sudah terjadi pergeseran. Cepat waktu itu berjalan. Kita ini sudah di ujung, kita ini sudah di sini. Udah sebentar lagi nih kita nih bakalan udah. Kalaupun kita masih hidup, mungkin kita sudah nggak terlalu muncul, udah nggak terlalu tampil. Iya maaf nih saudara. Dan kemudian harus ada orang-orang yang menggantikan kita. Itulah yang disebut dengan regenerasi. Dan berapa banyak? Ada banyak gereja-gereja? Nggak ada. Kenapa? Karena iya ke gereja tapi nggak kuat. Iya ke gereja tapi cuma ibadah. Iya ke gereja tapi tidak terbentuk karakternya, tidak terbentuk iman. Mengerikan, saudara, kalau saya berpikir, merenungkan ini, saudara, ini menjadi sebuah ketakutan, menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan sekali. Saya bersyukur anak-anak kita yang di gereja kita, puji Tuhan, saudara, ya, mereka aktif, mereka, ya saya lihat seperti itu, ya saudara, kita punya. Tapi maksud saya dalam keseluruhan ini, dalam keseluruhan. Karena kalau sampai keseluruhan anak cucu kita kerahkan untuk kita dorong mereka kenal Tuhan, cinta Tuhan, setia sama Tuhan, maka pasti jumlahnya luar biasa di gereja ini. Pasti jumlahnya luar biasa dahsyat. Tapi ada, maaf saudara, saya sedang membangkitkan kesadaran. Kalau ada di antara bapak ibu, oma-oma yang belum menyadari hal itu, saya sedang membangkitkan kesadaran itu. Percayalah, generasimu ke depan akan jadi generasi yang kalah, yang gampang dirusak, yang gampang ditumbangkan oleh masalah, oleh penderitaan hidup, oleh dunia ini, saudara, dengan segala macam cara. Iya, mereka akan menjadi orang-orang yang rapuh. Mungkin mereka punya bangunan hebat, tapi mereka tidak berakar gitu. Mereka tidak punya fondasi yang kuat. Sehingga firman Tuhan katakan, satu saat akan ada angin, akan ada banjir, saudara, ya, yang akan melanda dan hancur.
Tapi generasi-generasi yang kuat, mau dihantam angin, mau dihantam badai, mau dihantam banjir, tetap berdiri kokoh. Ada amin, saudara. Dan bagaimana kita bisa menciptakan gitu, saudara, mempersiapkan generasi yang seperti itu, generasi yang tangguh, generasi yang nggak cengengan. Kadang-kadang kita juga sebagai orang tua itu, saudara, membentuk mereka jadi orang-orang yang cengeng. Nanti kalau mereka lagi pelayanan, ibadah, nanti mereka ngeluh, dikecewain sama temennya, nanti cerita sama kita, lalu kemudian kita sebagai orang tua bilang, ya wis lah, dosa mana yang marah di gereja? Gereja mengkono. Bukannya kita dorong nasihati supaya mereka tetap kuat, ya mereka ngerti bagaimana yang namanya juga pergaulan, yang namanya pelayanan, yang ada gesekan. Kita kasih ngerti sama mereka, tetap setia, tetap maju, jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Kita jadi sama-sama, kita jadi dorong mereka jadi lemah. Ya sudah sama nih. Akhirnya terbentuk itu pribadi yang lemah, pribadi yang gak kuat, pribadi yang sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit mundur. Ngeri loh, saudara, kalau saya renungkan ya sudah, hal yang seperti ini mengerikan. Tolong kita ya saudara, supaya saya percaya kalau kita masih hidup sampai hari ini nih, ya, om, tante, opa, oma, buat cucu-cucu, ya, bapak ibu yang hadir, saya pikir itu anugerah Tuhan buat kita. Ada amin, saudara. Dan kita artinya begini, kita masih punya waktu gitu untuk ingetin mereka, untuk kita bisa berperan, ya. Dan kita lagi kejar-kejaran sama waktu, sisa waktu kita untuk apa? Paling tidak ada beberapa hal, ada saat-saat di mana kita masih bisa ngubah mereka, masih bisa ngingetin mereka, masih bisa tarik mereka, masih bisa nguatin mereka, masih bisa mempersiapkan mereka jadi satu pribadi-pribadi yang kuat di dalam tubuh. Tolong kita, saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca ayat yang ke-10 dan 11, lalu kemudian kita loncat pada ayat yang ke-22 sampai 25. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dulu. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tapi terus hidup dalam dosa itu. Ayatnya yang ke-22 dan 25. 1, 2, 3. Hazael raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoas, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, jika ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Kita lihat tentang Yoas, saudaraku. Kalau sudah baca ayat yang tadi pertama 10 dan 11, lalu kemudian sudah loncat ayat yang ke-20 sampai 25, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda sekali. Ya. Ada dua hal yang sangat berbeda sekali. Maksud saya begini, yang satu gagal, yang satu berhasil. Ayat 22 sampai 25 itu bicara tentang keberhasilan Yoas. Ya saudara, bicara tentang keberhasilan Yoas. Bagaimana dia bisa memukul Aram, saudara, ya, Hazael, zaman Hazael, raja Aram, dia bisa kalahkan. Zaman Ben-Hadad anaknya juga, Yoas juga bisa kalahkan, saudara. Dia bisa bahkan merebut kota-kota yang sudah hilang dari Israel, saudara. Ini bicara tentang keberhasilan secara karir, ini. Secara karir, saudara, Yoas adalah orang yang berhasil. Tapi nanti kalau sudah baca pada ayat yang ke-10 dan 11 tadi, sudah dalam tahun ke-30 zaman Yoas raja Yehuda, Yoas anak Yoas
menjadi raja atas seluruh Samaria. Ia memerintah 16 tahun namanya. Ayat 11 bilang begini, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa. Ini menjadi sesuatu yang berbeda. Betul, ayatnya yang tadi sudah 22-25 berhasil. Ya, Aram yang tadi yang biasa menekan, dikalahkan. Kenapa? Karena nubuatan daripada Elisa. Ya, dia datang kepada Elisa sebelum Elisa mati, lalu kemudian dia panah, disuruh panah sama Elisa. Ya, sejauh itu dia memanah, sejauh itulah kemenangan yang dia dapatkan. Lalu kemudian dipukul, suruh itu panahnya itu saudara, ya, pukul ke tanah, dia pukul 3 kali sampai dia menang 3 kali lawan Aram. Elisa bilang begini, harusnya kamu lebih banyak memukul 5 atau 6 kali supaya apa? Habis itu Aram, tidak tersisa sama sekali. Tapi kamu hanya memukul 3 kali. Dalam ukuran jasmani, saudara, karir, maka berhasil. Yo, tapi secara rohani, saya nggak tahu mana yang penting buat saya dan saudara. Tapi buat saya sama-sama penting. Ya, satu sisi karir juga harus berhasil. Tapi jangan lupakan, yang rohani juga harus berhasil. Ada amin, saudara. Kita juga nggak bisa, saudaraku. Kita juga nggak bisa kalau kita bicara tentang rohaninya. Tapi saya percaya kalau rohani kita berhasil, maka yang jasmani juga pasti mengikuti. Tapi kalau yang jasmani berhasil, belum tentu yang rohani mengikuti. Ini sudah. Dan ini menjadi sesuatu yang sekarang dikejar sama manusia, sama orang pada umumnya. Keberhasilan secara jasmani, tapi keberhasilan rohani terabaikan. Keberhasilan rohani jadi sesuatu yang tak penting sama sekali. Keberhasilan untuk mempertahankan iman, tetap komit sama Tuhan, setia, takut sama Tuhan, cinta Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, itu sudah jadi sesuatu yang tak penting lagi. Kenapa? Karena orang lebih mengejar kepada sesuatu yang jasmani, karir, keberhasilan secara materi. Dan orang juga akan kagum, saudara. Kalau orang saudara berhasil dalam hal materi, orang akan kagum orang. Tapi orang belum tentu kagum ketika saudara mengalami yang namanya keberhasilan rohani. Tapi saya cuma bilang begini, keberhasilan rohani itu buat kita jadi memiliki surga. Ada amin, saudara. Keberhasilan rohani itu terlalu klise, saudara. Ya, terlalu klise, surga maning surga. Tapi bukankah itu yang jadi sasaran hidup kita? Saya nggak tahu kalau sasaran hidup saudara bukan lagi surga. Tapi sampai hari ini sasaran hidup saya adalah surga, saudara. Dan harusnya sasaran hidup akhir kita adalah surga. Ada amin, saudara. Surga yang jadi sasaran hidup kita. Kenapa kita berjuang? Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus terus menjalani hidup ini? Kenapa? Karena kita harus terus memperbaiki hidup dan mempertahankan iman sampai satu langkah kita bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan itu, surga yang mulia menjadi bagian. Ini jadi sesuatu yang kontradiksi. Kalau ada orang bilang begini, ya memang begitu Pak Gem. Kalau orang berhasil rohani, ya memang jasmaninya hilang. Kalau orang berhasil di jasmani, ya rohaninya hilang. Enggak juga. Saya melihat enggak. Abraham, Ayub, ya saudara, secara jasmani mereka luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan Abraham adalah orang yang terkaya pada zaman. Tapi apa? Dia nggak pernah kehilangan iman. Kenapa? Ada satu prinsip yang luar biasa yang Abraham pegang. Kenapa, saudara? Karena dia menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Allah. Itu cita-cita besarnya. Dia tahu bahwa tempat di mana dia tinggal ini hanya sementara, fana, dan dia mengejar satu tempat yang abadi. Makanya apa? Kekayaannya nggak membutakan mata jasmani dan mata rohani, nggak jadi gelap mata. Tidak seperti itu, saudara. Karena Alkitab juga menceritakan yang tadi saya katakan, ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang luar biasa, yang kemudian apa, saudara? Yang tetap mempertahankan imannya, diberkati secara luar biasa,
Saudara, tapi imannya juga iman yang kuat secara luar biasa, kaya secara rohani. Daud kaya secara rohani, kaya secara jasmani. Enggak berarti dua ini tidak bisa berdampingan, enggak. Dua ini bisa berdampingan. Kekayaan jasmani dan kekayaan rohani, keberhasilan jasmani, keberhasilan rohani itu bisa berdampingan. Memang itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bisa. Tolong kita Bapak Ibu Saudara, supaya prinsipnya saya percaya itu saudara, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ketika kita cari Tuhan, kita cari Tuhan, maka Tuhan tambahkan apa yang ada sama kita. Dan dengan itu kita tidak akan melupakan Tuhan, karena kita tahu bahwa apa yang ada sama kita itu adalah berkat anugerah Tuhan. Ada amin saudara. Itu adalah pemberian Tuhan. Kemarin saya dengar ada orang kanker darah, saya dengar ada orang kanker apa, saudara. Aduh, kita masih sehat sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan, saudara. Amin, saudara. Orang tiba-tiba divonis, ya saudara, tiba-tiba divonis ada istrinya pendeta Fetri Kumase, ya saudara. Beberapa tahun baru tinggal sama suaminya. Ya. Kemudian dia Ibu Sri Lumondong telepon dia, video call, dia lagi berbaring kayak lemas gitu. Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Cuma lagi lemas aja. Diperiksa dokter, diperiksa dokter, nggak tahu kanker darah sudah stadium 4. Jangan nanti kita sadar bahwa berkat itu dari Tuhan waktu semuanya sudah hilang. Jangan kita baru sadar bahwa kesehatan itu dari Tuhan waktu kesehatan itu sudah hilang. Sehingga kita tidak pakai kesehatan itu untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak pakai berkat itu untuk memuliakan. Baru sadarnya waktu berkat itu sudah hilang. Aduh, iya berkat dari Tuhan. Waktu kesehatan sudah nggak ada. Aduh, iya berkat kesehatan itu berkat dari Tuhan. Baru sadarnya waktu semuanya hilang. Mumpung masih melekat, kita ingat sama Tuhan. Ada amin saudara. Mumpung masih melekat, kesehatan masih nempel. Satu saat kesehatan udah nggak nempel lagi. Satu saat yang namanya berkat itu hilang. Mumpung masih ada, kita pakai itu untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ada amin saudara. Kita pakai untuk menyenangkan apa? Sehingga apa? Kita nggak seperti ini nih, saudara, cerita ini Yoas, ya, yang dia dapetin jasmani, kaya, tapi kegagalan besar dalam hal rohani. Yang kita rindukan, kita dapat dua-duanya. Ada amin saudara. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, bisa kita dapat. Mari kita menyembah Tuhan.